Shalom, berakar dalam firman hari yang ke-98. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-22 sampai 24. Dan pembacaan dan pendengaran firman kita hari ini adalah akhir dari kitab 2 Samuel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami sudah sampai di akhir dari kitab 2 Samuel. Dan kami bersyukur buat segala berkat rohani yang kami terima. Dan kami percaya saat ini juga Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pasal 22. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang, oleh karena bernyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerup lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah, sehingga diserakkannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati. Supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain daripada Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka aku punahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka aku habiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku.
Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku. Orang-orang yang membenci aku, mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan engkau telah meninggikan aku, mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Pasal 23. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibal, orang Hakmoni, kepala Triwira, ia menghayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olokkan orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan, katanya. Jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya?
dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab anak Seruya, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Asahel, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abieser orang Anatot, Mebunai orang Husa, Salmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Heleb anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gas, Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Elyahba orang Saalbon, Yasien orang Guni, Yonatan anak Sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Ahasbai orang Maka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo, Hesrai orang Karmel, Paerai orang Arbi, Yigal bin Natan dari Soba, Bani orang Gad, Selek orang Amon, Naharai orang Berot, pembawa senjata Yoab anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Pasal 24. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Setelah mereka menjelajahi seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, melihat Daud demikian. "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya,
Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu ada di dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengiring dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Demikianlah pembacaan dan pendengaran firman kita pada saat ini. Satu hal terakhir yang harus kita belajar dari Daud, pada saat Tuhan menyuruh dia pergi ke tempat pengirikan Arauna untuk membangun mezbah. Walaupun Arauna telah memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk membangun mezbah bagi Tuhan, tapi Daud menolaknya karena dia mengatakan bahwa dia tidak mau mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan tanpa membayar apa-apa. Sebagai umat Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Seringkali kita perhitungan bahkan di dalam hal-hal rohani. Sebenarnya harga yang kita bayar untuk hal-hal peribadatan kita kepada Tuhan adalah harga sebenarnya yang menguntungkan kita. Kalau kita tidak perhitungan di hadapan Tuhan, apakah Tuhan akan perhitungan kepada kita? Padahal sebenarnya kita tidak punya apa-apa tanpa Tuhan, dan segala sesuatu bahkan hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah selesai membaca dari kitab 2 Samuel dan kami bersyukur mendapat banyak pelajaran dari Raja Daud. Dan terakhir ya Tuhan, agar kami belajar untuk tidak perhitungan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran berharga ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa besok, Tuhan Yesus memberkati.